Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya David Angie. Foto-foto dan video kali ini merupakan nostalgia saya yang ingin saya bagikan kepada teman-teman pada saat saya sebelum berangkat ke Kanada dan sesudah berangkat ke Kanada. Momen yang paling berat itu adalah saat kita meninggalkan orang tua ya teman-teman ya. Apalagi mama saya itu sekarang itu orang tua tunggal karena papa saya sudah mendiang. Jadi pada saat saya berangkat itu beliau tidak bisa meluapkan emosinya dan hanya menahannya. Nah itu momen yang bagi saya itu yang paling berat ya. Nah, di sini perasaan kami pada saat itu di pagi pertama itu kami merasa sangat bersyukur ya teman-teman. Akhirnya kita bisa sampai di Kanada dengan selamat dan tanpa kekurangan apapun, walaupun perasaan kami itu campur aduk saat itu ya. Antara senang juga sedih meninggalkan orang tua. Saya masih ingat ini adalah kali pertama saya ke grocery store setelah bisa sedikit berjalan ya teman-teman. Jadi posisi grocery store ini sekitar 1 kilometer dari rumah. Ini adalah kali pertama kami itu beli beras teman-teman. Jadi kaki saya itu masih sakit ya, jalannya itu masih pincang. Tapi kami tetap berusaha karena kita itu butuh beras dan pergi ke grocery store untuk beli beras. Pak Su harus panggul karena kita itu mau ngirit ongkos kan. Jadi nggak keluarkan biaya tiket bus, jadi kita jalan kaki.
Oke teman-teman, kali ini di sesi konten yang kali ini akan ada sesi tanya jawab sebentar dengan Pak Su ya, mengenai kehadirannya, kedatangannya di Kanada dan menetap di sini. Oke Pak Su, apa kabar? Luar biasa. Jadi ini ada nggak mungkin makanan ya, kita ini kan senang kuliner. Ada nggak sih makanan yang Pak Su itu rasanya nyesal banget ya nggak dimakan sebelum terbang ke sini 5 tahun yang lalu? Kalau makanan kayaknya banyak ya. Ya, misalnya kayak nasi Padang itu udah pasti. Nasi Padang, sate Padang, kue tiaw goreng, itu yang paling berkesan di hati kita. Jadi itu penyesalan dia, padahal ya teman-teman, kayaknya sebelum berangkat itu dia ada makan deh makanan-makanan seperti itu. Saya tuh yang nggak dapat makan karena pada saat 2 minggu sebelum keberangkatan saya ke Kanada, saya itu habis operasi wasir. Oh, iya. Jadi saya itu nggak boleh makan makanan yang ada pantangannya ya. Jadi saya itu masih konsumsi bubur, konsumsi makanan-makanan yang lunak. Jadi harusnya saya yang lebih ini ya menyesal ya, bukan dia, karena dia masih boleh makan, tapi ya memang karena dia doyan, mungkin makannya kurang banyak kali ya. Tapi kalau makan sih dia ada, saya nih yang tidak. Jadi saya tuh banyak makanan yang tidak sempat saya makan sebelum saya berangkat. Tapi ya semua sudah terbayar pada saat kepulangan kami bulan Februari Maret yang kemarin. Ya meskipun tidak semua, ada beberapa yang skip ya, kita kelupaan ya, tapi ada sebagian yang sudah kita makan. Ya, kesan-kesan untuk datang ke Kanada ini, Pak Su, bagaimana kesan sampai di Kanada, melihat Kanada itu, apa kesan-kesan Pak Su terhadap Kanada ini? Kesan pertama kita sampai di Kanada, biarpun kita pendatang, kita juga sangat dihargai. Biarpun saya nggak pinter bahasa Inggris, tetapi orang-orang sini sangat welcome untuk kita pendatang. Ya, kalau ini saya sangat setuju ya teman-teman ya. Jadi mungkin karena di Kanada ini sudah begitu banyak orang yang dari beberapa negara yang lain migrasi ke sini ya. Jadi sudah tidak kelihatan ada yang dianggap minoritas atau mayoritas, itu sudah nggak ada ya. Jadi pemikiran orang, mindsetnya juga berbeda ya teman-teman. Petugas-petugas pelayanan umum itu pada umumnya mereka itu menghargai kok kalau misalnya ada pendatang, mereka tahu. Dan ya meskipun harus jujur nih, ada 1-2 orang yang masih bisa dibaca itu dari body language-nya itu kurang menyenangkan, tapi mereka itu tidak kasar. Nah dari sini ini kita itu merasa sangat sangat dihargai dan sangat di welcome ya di Kanada ini. Nah sedangkan untuk hal-hal yang lain mungkin kita itu lebih concern ke anak-anak ya, karena untuk masa depan anak-anak, pendidikan, lifestyle. Untuk kita pribadi itu lifestyle, tapi concern kita ke anak-anak itu pendidikan dan keamanan. Jadi saya sendiri dan Pak Su, kita berdua bekerja ya teman-teman. Kita baru belakangan ini ada home daycare, tapi sebelumnya kita itu ya makan gaji. Tapi kita sangat menikmati hidup kita itu di Kanada, walaupun penghasilan kita boleh dibilang pas-pasan ya, tapi masih ada yang dapat disisihkan dan sangat menikmati, karena hidup itu kan menurut pandangan kami itu hidup bukan hanya dalam pembahasan materi ya, walaupun materi itu sangat penting ya, tapi hidup itu kan kita mengalami yang namanya kita itu perlu keamanan, di mana itu kan tiap hari ya, kesejahteraan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan itu kan setiap hari kita lalui. Jadi ya kita dapatkan semuanya di sini. Nah setelah 5 tahun nih di Kanada, ini udah mulai masuk tahun ke-6 ya. Jadi kesan Pak Su, apakah tua nanti mau di Kanada atau di Indonesia?
Tua nanti kayaknya kepingin pulang ke Indonesia. Nah, itu karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Walaupun kita itu mungkin senang tinggal di luar negeri, punya impian yang sudah kita capai, tapi pada saat kami pulang kemarin di bulan Februari dan Maret itu, sebetulnya kita juga rasanya kangen juga ya dengan Indonesia. Walaupun masih banyak kekurangan, tetapi itulah tanah air di mana kita itu dilahirkan. Mungkin kita terbiasa dengan budaya, kita terbiasa dengan segala sesuatu, dan kita itu banyak keluarga besar kan masih di situ ya, masih di Indonesia. Mungkin hal yang paling utama itu adalah karena kita mempunyai hubungan yang banyak dengan teman, keluarga, dan kerabat masih di Indonesia. Jadi Pak Su tuanya maunya di Indonesia. Kalau saya belum tahu teman-teman. Saya memang pernah beberapa kali ada bicarakan dengan Pak Su, apakah kita mungkin 10 tahun lagi kita balik ke Indonesia. Tapi itu masih dalam pembahasan sehari-hari. Nanti kita doakan ya, apa yang terjadi itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Jadi untuk saat ini kita sangat menikmati tinggal di Kanada dengan pertumbuhan anak-anak yang kita juga sangat puas melihat mereka tumbuh besar di sini. Tetapi untuk masalah yang lain nanti deh, kita nggak bisa mikir terlalu jauh. Untuk saat ini ya saya ini dulu. Dan kita akhiri sesi tanya jawab kali ini teman-teman. Terima kasih ya sudah menontonnya dan ikutin terus video kami.